Variasi dari masing-masing tim diperlukan. Identitas dari masing-masing tim juga harus ada. Harus, itu yang dicari pastinya ya. Tapi kita akan memasuki drafting phase di game yang pertama. Random map draw akan membawa kita menuju ke Broken Wall. Oke, itu dia. Broken Wall ya. Lapu-lapu. Enggak, Iya, itunya. itu Johnson. Covernya. Oh Johnson ya, bener Johnson. Aku lihatnya lapu-lapu tadi yang Expanding River. Ya. BA ya, BA map. BA-nya. Oke. Aceh Marcel Fanny ya. Hellcard masih ya. Walaupun sebenarnya di season ini kita udah ngelihat Hellcard-nya Baloy lepas kan. Iya. Tapi belum menang kan. Iya. Tapi tetap serem kayaknya ya. Kayak presence-nya dia waktu Iya. hilang. Nah itu kan waktu lawan Hellcard ngerepotin banget tuh, musuhnya juga repot meskipun menang. Ya daripada ngerepotin, ya udahlah ban aja kan. Oke. Freya, Gwyn, dan Baxia. Oke, bicara punya bicara, apakah ada glue? First pick Aku sih anaknya glue banget ya. atau Chusin om? Chusin juga oke, tapi aku anaknya glue banget. Masih ya. Ngasih. Tapi Chusin is oke gitu. Karena Ersi. ya pilihannya ada Chusin, terus ada glue. Dua hero yang cukup merepotkan sekarang ya, terutama ya karena Freya-nya juga sudah di-ban. Chusin. Pilihannya masih di Chusin ya. Sementara untuk Big Fam nih, langsung jungle-nya kah? Di secure duluan. Leomord masih open. Yes, Leomord. Ya. Walaupun Duyo favoritnya My Kids, tapi tetap Iya. kita tahu power Leomord. Ya. Meta sekarang Leomord kuat banget asli. Ya, Asli. kayaknya fighter yang memang available buat di jungle sekarang ya Leomord top tier-nya ya. Sama ini gak sih karena kuat farming juga? Iya, dia buat lawan creep kan enak. Ya, Terus sama teamfight Arsi dia panggil kuda nih. Karena itu digerak sekali. Hilang banyak banget ya, hilangnya itu. bisa half HP hilang juga. Dan juga item dari Leomord sendiri kan dia hybrid ya. Pastinya War X, Brute Force sama Tough Boots. Ya, ada ini juga kan, Iya. ada sayap biasanya. Betul. Lumayan bagus dan Suyo ternyata. Ini langsung diamankan juga bersama dengan Chip. Wow, ini bakal ada agresif gameplay lagi sepertinya. Chip ya. Tapi chipnya belum punya partner sekarang yang kita belum lihat juga. Berarti kalau jadi Geek sekarang buka Yves itu adalah sebuah opsi yang sangat baik. Karena Yves slow, ada glue-nya juga, mereka bisa early presence di river kuat banget dibantu dengan Leomord yang bisa fast clear atau bahkan bisa menangin objektif. Atau Jetian. Aku lebih suka, wow, ya sih bicara Geek sebenarnya Cetian ya. Jetian lebih Jetian, ya cocok nggak cocok sebenarnya. Iya. Wow, Gold 10 dulu ternyata. Cloud ya. Nah, ya ini sebenarnya good pick juga. Karena mengingat tadi masih ada dua hero mid yang bisa diambil kan. Si Ya. Cetian ada, si Yves ada. So it's okay untuk Geek-nya. Ini glue-nya langsung roamer atau flex XP om? Aku lebih suka Romer. Oke. Ya, karena Romer nguatin di mid-nya kan, dia bisa nge-spam terus-terusan juga. Ya udah jarang ya di XP sekarang. Ada. Ada tapi di jarang kan? Regent Malay. Benar, lumayan jarang. Dan Betul. dua band dulu nih dari Geek Fam, mereka boleh target XP damage kah? Tapi kalau ngomongin XP damage, jungle-nya bukan jungle tank nih. Jadi XP damage potensinya juga nggak terlalu besar. Iya. Tarik dulu ya berarti. Mengurangi lawan untuk Cloud. Yang kedua mungkin Yisan Shin nih. Karena setauku dari kemarin kan Kuroki nge-spamnya Yisan Shin. Ya, Assassin's Cloud itu dua hero-nya Kurogi lah. Betul. Agresif gameplay yang cocok banget sebetulnya. Dan untuk band RRQ, mereka bakal nutupin mid-nya dulu berarti Yves Cetian. Cetian. Oke, Cetiannya udah. Oh, Yves kah? kemarin bagus banget tuh kombonya Geek ya kalau nggak salah yang bawa ya. Dia bawa Cetian dengan chip kan. Iya. Emang enak dan Isansin udah langsung masuk radar ya. Ya, pasti. Pilihannya nggak banyak nih ke Kari kah? Kari atau Granger. Granger sama Chip enak-enak gak enak sih. Enak. Kalau mau main single pick off nggak enak. Ya, Tapi Kari. kalau main team fight enak. Iya. Ini mau ke Yves kah? Tapi kalau dia buangnya Yves, Lilia juga nih hero-nya Apoy. Bener. Pilih satu om. Pilih satu nih sekarang nih. Pilih satu atau band Atau jangan-jangan Valir keluar lagi tiba-tiba. XP-nya bisa sih om kalau nggak Arlot? Marcel. Arlot ya? Iya, Marcel Arlot. Inisiasi juga. oh, mau koreksi sedikit. Oke. Tadi bukan 10 pertemuan terakhir RRQ Geek. Karena tadi nggak ada season 14-15. Oh. Bukan 10 pertemuan terakhir, tapi udah ada 10 pertemuan yang dimenangkan sama Sama Geek Fam. Kayak Tapi Yves bukan terakhir. Yap. Oke, Yves di nih berarti. Aha. Hmm. Ini opsi-opsi buat Abo yang memang tadinya bagus ya untuk dipadukan dengan Blue. Ditutup. Lilia bisa makin. Betul. Valen. Valen.
Oh, Valen ya dia. Wah, aduh, shortcut. Nah, tapi Valen ini bagusnya juga sebenarnya menutup jalur Sora kalau memang ada ya. Iya sih bener, buat lawan Sora juga lumayan enak. Ya kan Superdan pakai Sora kan. Real. Iya, jadi ini dibalikin lagi. Mau Uranus gak Superdannya? Tapi Iya. gimana kalau misalkan Geek yang Sora nanti? Bisa, mereka bisa. Mereka bisa ngambil Soranya nanti. Last pick-nya kan? Iya, di last pick-nya. Ya, dia ngambil Valen duluan, ya jaga-jaga. Kalau dia mau Sora ada Valen. Iya. Kalau misalkan enggak ya udah dia tinggal ambil Soranya di last pick. Ya, dan Valen pun bagus ya. Kalau memang lawan gak nge-pick Sora, mereka bisa buat Valennya mandiri ambil shotgun. Iya. Bisa saling gank ya jadinya jadi ganking dibalas ganking. Tapi hero Kuroki apa nih? Baru nih ya pasti ya. Granger sih Kari. kataku. Granger, Beatrix. tapi Kari Oh, ya. Kari ya. Kari. Oke, dan Kari lampu. oke. Main front to back ya pastinya dengan ada lampu-lampu juga. Last pick dari Geek Fam akan menuju kemana? Kalau Kak. Sora dia landingnya pasif banget om kalau Iya, lampu. kalau mau menang laning, Esmeralda. Lenny. Laning ya, soalnya Esmeralda dimakan Kari nanti takutnya. Yap, Esmeralda bisa. Udahlah, Sora lah. Ayo Zong. The clouds are ever Sora shifting, tetap. but Sora. his heart remains Oke, steadfast. draftnya jujur lebih kompleks dari Geek Fam. Karena sumber damage mereka juga lumayan kuat. Yap, dan buat MPL Arena aku mau minta tolong ya. Kalau aku bilang MPL Indonesia, kalian bisa sambut pakai We On This, oke? Kita Oke. cek semangatnya ya. Yang pertama pasti untuk RRQ Kingdom dan juga Geek Community MPL Indonesia. We on this. Wah itu loh ya. Mantap, mantap. Dan gue penasaran sih. Dari mereka berdua nih yang punya positive vibes kemarin. Walaupun RRQ nggak sampai positif Geek Fam. Karena kan dia game win, Geek Fam tuh match win. Iya. Cuman ya mereka harus buktiin sekarang nih. Kalau itu semua memang proses dari perjalanan mereka yang akan bagus. Yap, tergantung setupnya ya. Saya masih di, kalau aku melihatnya kapan Kurokinya bisa masuk atau shotgunnya bakal dibuka. Karena shotgun di sini pasti punya potensi yang besar untuk mengimbangi mungkin tempo yang bakal dibawakan dengan Geek. Oke, tapi untuk menyambut match kedua kita di hari ini, kita akan mendengar dulu semangatnya untuk Kingdom dan juga Geek Community MPL Arena. Mana suaranya? Makin ramai. Ini dia yang bakal menemani hari Minggu kita ya kawan-kawan ya. Mungkin dari mid lane kasar sekali nampaknya. Dari Haskill dan juga Idok ya. Ini dynamic duo RRQ yang memang kemarin dapetin respon positif juga nih dari banyak pihak. Ya, tapi itu bagus banget sih tadi ya. Sebuah pressure yang masuk juga yang membuat half match untuk masing-masing mid dan top yang akhirnya pressure untuk RRQ masuk. Tapi di bagian bawah ini Kuroki mainnya galak banget dari kemarin. Banget. Iya, dia berani untuk melakukan poking damage juga dan masih dengan emblem fighter untuk masing-masing marksman. Udah mulai tercicil, tapi terangkat sudah Baloiski terpaksa mengeluarkan satu buah flicker atas center flare dari Yeskiel. Ya, tapi ada satu jungle kayaknya tadi diambil deh. Iya, sama Make It ya. Kalau make it. Habis nyebrang dia tadi. Bener lumayan dapat satu. Purple-nya juga masih ada sebenarnya buat Geek. Jadi tempo pelan sembari menunggu untuk turtle yang pertama nih. Yang bakal spawn baru kita akan melihat banyak aksi dari kedua tim. Itu pasifnya Chip banyak juga naik darahnya ya. Dan untuk talent prediction. 1, Wow. 2, 3. 3 banding 3 berarti. 4 dong. 3 banding, oh iya, 3 banding 3. Oke, karena Cukup- dua-duanya lagi tren positif kali ya, makanya equal. Ya cukup setara ya. Oke. Untuk setup di turtle pertama, hati-hati nih ada 2 hero transform ya. Lapu-lapu dan juga Sora, ini dua-duanya kuat banget di turtle yang pertama. Tapi jangan lupa Valentina, Abuy bisa nih ngambil Brave Factor untuk setidaknya turtle pertama. Iya, atau ambil shotcut juga buat turtle yang pertama. Oke, bahkan sebelum Idoknya punya shortcut duluan ya, tapi udah mulai ditabrak lagi. Terangkat dengan laser flare kali ini Baloiski nggak punya flicker, tapi masih cukup aman. Walaupun HP-nya tergerus, ini ngebuat dari Baloiski nggak bakal nyaman untuk bantuin setup di area turtle. Ya, Oke. ya dia harus recall dulu berarti ya. Dan kayaknya nggak sempet dia untuk datang. Oke, Oke, Kuroki. tapi ada inisiasi yang sudah mulai terlihat kali ini. Tergerus lagi Make It. Harus hilang di tangan dari Super Dan dan Super Ken. Berhasil untuk bisa mengantongi turtle jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Tapi blessing duet yang dapat dan Kenziski masih bisa selamat walaupun HP-nya sama-sama low. Hampir saya tadi terjadi solo kill di gold lane. Tapi ya kalau ngelihat dari keuntungan RRQ masih untung banyak om. Dapetin turtle tadi, dapetin 2 poin kill tanpa balas juga dan bahkan Kuroki selamat ternyata. Iya, Ya, Kuroki selamat, Kenziski selamat. Lihat nih ya, lihat nih ya. Oke. Yap, Si traffic yang bagus nih. Idok lagi memasak nih sekarang nih.
Oke, coba kita tunggu ya. Karena dia ada di dalam bush. Yang seharusnya ini akan bisa menjadi bukaan dengan shortcut. Halo guys, udah kelihatan satu buah shortcut mengendap-endap di area rumputan yang ternyata langsung membawa pemain-pemain RRQ yang lain. Membuat akhirnya dari Kenziski harus kehilangan satu nyawanya. Real HBD cuy, itu bener-bener tadi pas banget lagi masuknya pakai BMI. Hello guys. gitu Jadi kan. udah real tamat, itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Itu dia ya. Berarti ya pick off yang lumayan mahal berarti Om. Betul, cooking dari Idok tadi itu yang sangat pas juga. Tapi pressure-nya masih masuk dari kicknya yang sepertinya sudah mulai harus membuka jalan ya. Buat Kenzie nih biar aman di bagian bottom lane. Oke, dari segi gold, Kuroki udah mulai memimpin ya. Yap. Dari matchup gold lane ya. Cukup jauh juga, paling tadi kan sempat buat ini ya. Di delay kan untuk pengambilan gold dari Kenzie jadi harus hilang satu wave minion juga. Betul-betul. Sama-sama pakai sepatu ya. Sekarang gold lane udah banyak yang Kan pakai defense. jadiin sepatunya ya. Kan lumayan kan, ada stack defense kan. Iya memang keras banget. Kadang kan ada yang skip kan. Tuh, apalagi kan membawakan juga emblem fighter dia. Oh, Jadi oke nih, bisa tahan, bisa sustain. Yap. Marcel buka thunder tadi buat kabur ya. Karena ada 3 pemain dari RRQ juga yang langsung bergerak. Tapi Flicker. Kenziski yang akan menjadi bulan-bulanan warga dengan ada shortcut yang dibuka. Blazing Duet tidak menyelamatkan Kenzie. Kuroki menjadi eksekutor dan menabung lagi poin kill untuk dirinya. bentar. Portalnya Portalnya kena habis turret. ya. Nah, tapi di bagian bawah karena itu space-nya langsung di all in turtle. Yap, turtle-nya terbuka dengan cukup bebas sehingga akhirnya dari kick. Lumayan lah, Yap. ada sedikit bayaran, dikit doang. Lumayan. Geek masih mencari ini ya, mencari trade tadi. Dengan segala kerugian yang sudah mereka terima di bagian bottom lane. Karena Kuroki ini bisa kita kategorikan sangat jadi sekali. Yap. Ini Kenziski kasihan. Di target pasti. Iya, di target. Pasti. Mau Itu nggak sampai dalam turret. Yang pertama kan mau nyebrang, yang kedua di dalam. Iya, orang di flicker ini udah dead end sih tadi. Oh, di bawah menit 5 juga full plating berarti ya. Turretnya juga udah nggak ada. Menjadi keuntungan yang cukup besar lagi RRQ Hoshi di early game-nya. Sudah mulai terlihat kali Marcel connect menuju ke arah 2 orang, tapi sayangnya nggak ada follow up damage lagi dan Marcel terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur. Momen yang nggak pas ya. Mungkin tadi niatnya mau ngedorong Kuroki karena Kuroki juga kan pakai flicker nih. Cuma nggak pas putarannya tadi. Yap. Bisa di dodge juga oleh RRQ dan RRQ mereka sedang leading untuk di early game-nya. Kenzie baru menyelesaikan DHS nih, first item. Buat dia, dan ini masih butuh banyak item sebenarnya untuk Kenzie juga. Berarti Geek mereka akan bermain sabar dulu nih ya. Wah, atasnya dapat lagi nih. Wah, Kuroki ya, makan terat ya dia. jagain terus dan Kenzie. Yes, super Ken. Itu hanya sedikit gertakan aja. Kenziski-nya ke-trigger juga dengan satu buah Blazing Duet. Itu akan menjadi informasi harusnya. Ya untuk solo kill memang agak susah ya. Kecuali tadi Super Ken pakai Flame Retribution itu bisa. Bisa instan juga bahkan. Ya, karena pakai ice ya, ini kan untuk slow aja. Bukan untuk mendapatkan efek damage dari lawannya. Tapi sementara waktu memang RRQ mereka leadingnya adalah bagaimana dari Kurokinya nih. Sudah hampir memasuki item yang kedua dia. Idoknya fleeting. Ya, first item ya. Cukup Prayo juga dan kembali nih Idok akan berusaha untuk memasak di bush-bush yang penting. Kan Baloi itu Yap. shortcut. Shortcut kembali dibuka. Baloiski yang bahkan tidak segan-segan coba dimakan oleh pemain dari RRQ. Sudah mulai terlihat. Super Dan mencoba memisahkan kembali peperangan. Tapi Maikitsnya cukup terjebak. Super Ken menjadi targeting dari Marcel. Terbuka lagi Thunder dan yes, kill-nya akan dikejar. Tapi teamfight terpecah belah dan Super Dan. Dan juga Idok bahu-membahu akhirnya bisa menumbangkan sosok dari Marcel. Marcel ditukar dengan Super Ken. Sebenarnya kurang adil karena Turtle juga terbuka sekarang. Harusnya bisa di set up. Maikits juga masih punya Retribution. Apakah momentum dari RRQ mulai patah nih Om? Ya, bukan patah sih, tapi mereka nggak punya retribution yang berarti untuk bisa kontes sekarang. Yap. Kalau mereka memaksa di sini agak berat sebenarnya untuk RRQ. Dan ya luckily mereka hanya akan menunggu aja dulu di bagian belakang. Oke, santai lagi berarti. Karena kelihatan dari goldnya juga nggak jauh loh ini bedanya. Masih ya satu fight kekejar ini Om. Sangat Waduh, lagi-lagi shortcut. Happy birthday Kenziski. Death ketiganya berkat dari shortcut targeting yang begitu baik dari Idok. 3 kali berarti. Tapi serba salah sih mereka kalau Kenzie-nya nggak nekat cari-cari farming. Gak ada Nggak space. jadi Om. Bener, gak ada space. Dan menurutku di sini bukan Kenzie game dulu ya, tapi lebih ke bagaimana 4 pemain dari Geek harus nyari space juga. Ya. Biar akhirnya Kenzie-nya bisa farming. Biar mereka bisa melihat late game. Oke, Mereka kan Crimson Beacon-nya dibuka hanya untuk kabur saja. Dan versi ya. death count untuk Kenziski. Gimana cara menanggulanginya nih kalau udah kena shortcut kayak begitu? Temenin mungkin. Ada salah satu opsi untuk buat temenin. Tapi ya kalau temenin takutnya landing sebaliknya nih.
Jadi Iya. ya Karena si Idok lagi-lagi ya, ini selalu memasak loh. Kayak lihat dia lagi masak buat api unggun lagi di bagian atas, dia kan lagi nungguin lagi siapa yang bakal ngelewat juga. Kemah ya. Iya berkemah dia. Itu ada rumput-rumput yang gak expect ya orang ya. dia udah buka tenda tuh di sana sebenarnya. Kan kelihatan. Terlihat lagi Barbiel ditunggangi kali ini Meikis terpaksa untuk mundur tapi damage dari Kuroki cukup menyakitkan. Terbuka dengan ada Stormbeam tapi Kenziski lagi-lagi menjadi korban. Tertangkap memang Baloi. Kuroki tapi Baloiski terlalu dalam sehingga double kill dikantongi oleh Super Ken. Wow, teamfight yang sebenarnya dibuka oleh Geek Fam. Mereka mau dapetin turretnya dan gagal, malah 2 member yang harus tumbang. Dibalikin sekarang turret fit dari RRQ yang berhasil dapetin duluan. Oke, ini Kuroki nyayur banget sih dia. Farmingannya banyak banget. Oke. Sangat banyak sih, ada assist, belum ada point dead juga. Turret. Ya, turret ada, bahkan lordnya juga akan spawn sebentar lagi. Dan ini bukan kondisi di mana Geek bisa buat menangin five-nya. Golden sih gak jauh beda ya. Tapi butuh banget untuk bisa menangin. Jujur ini memang nggak terlalu jauh beda Om. Tapi ini dari perbedaan goldnya hampir semuanya di Kenzie lawan Kuroki loh. Jadi kayak ini bakal bahaya soalnya gold lanernya nih yang punya gap jauh banget. Iya. Itu yang bahaya banget. Karena Golden, Corrosion sudah selesai ya buat Kuroki. Bahkan Super Dan sendiri ini cukup bersih dengan lapo-lapo yang dimainkan. Kayak udah bisa jadi badan depan, punya Queen Swing juga, sangat-sangat tebal sekali. Dan bahkan kalau mau kita bilang ya, ternyata buat Lord ini di start dengan Geek terlebih dahulu loh. Iya, Oh, mereka serius? ngambil resiko. Oh Idok! Oke, udah mulai terlihat Idok dari arah belakang tapi Meikis masih punya retribution untuk bisa mengamankan Lord. Dia jatuh ke tangan dari Geek Fam tapi lihat bagaimana Kenziski mencoba untuk membuka Blazing Duet. Balik lagi tapi selamat. Super Dan kehilangan targeting. Dikejar. Kenziski-nya dikejar. Gak akan pergi kemana-mana lagi karena semuanya bakal ditangkap oleh RRQ dan killing spree dikantongi oleh Super Ken. 2 pemain dari Geek dibayar atas Lord yang mereka ambil. Oh no, ini bisa jadi Lord yang sia-sia untuk mereka. Tapi ya mungkin setidaknya RRQ yang nggak ada Lord untuk nge-push sekarang. Waktu lagi nih berarti yang dibeli oleh Geek Fam. Ya, Geek kan cuma nge-delay sebenarnya ya. Dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan juga, tapi Meikis jangan sendirian. Orange Apa buff dong? yang cukup ramai dipegang oleh RRQ dan RRQ yang lebih memilih untuk mendapatkan objektif ternyata. Hei, kalau RRQ yang dapat turret atas ya. Ya. Hei, menarik juga. Gold yang mulai nanjak terus. Mungkin ya kalau kita ngelihat opening dari Geek Fam ini memang nggak terlalu baik Om. Mereka nggak punya setup pasti. Dari tadi Marcel masih mode Thunder, masih yang nge-damage saja. Gue masih menunggu nih kapan dia mode Torrent ya. Torrent ya. Tapi kalau mode Torrent harus punya damage yang cukup di belakang. Berarti ini harus nunggu Kenzie jadi. Kenzie 2 item. Ya, baru 2 ya. Atau make kids-nya yang ditunggu nih ya. Endless Battle. Ya, ini siapa sih yang lagi jadi sales Ice Queen One? Lagi banyak ya Ini sekarang ya. high demand loh. Ya Ini ya. tadi high demand. Lagi bagus ya. Iya. Ice Queen One sekarang ya. Tapi memang semenjak di update orang-orang belum notice aja. Ya. Sebagus itu memang Ice Queen One. Setelah dia kemarin udah dapat adjustment kan. Tuh lihat tuh. Ice Queen ya di Yes. Jadi Q-nya juga punya efek yang sangat meresahkan dengan slow effect. Slownya slow banget Om ini Om. Slow pakai banget ya. Yep. Oke, reset lagi. Karena masuk di hampir menit 12 nanti Lord bakal jadi tempat yang sempurna untuk mereka berdua beradu strategi. Lihat dari item, ya mungkin bisa kita bilang XP-nya sama nih. Sama-sama War X dan juga Queen Swing. Tapi next item ini karena gold juga kalah Om, jadi Yep. susah dibandingin. Kalau aku ngeliatnya lebih ke tidak ada ya. Mungkin hero atau pemain dari Geek yang bisa langsung menumbangkan Kuroki. Ini Kuroki bakal free hit loh. Karena depannya udah sedemikian lama dan tebel juga. Ya beda 2 level lagi kan. Kenziski-nya 050 kasihan. Ya, item Kuroki juga selesai. Mau ke Wind of Nature bisa. Paling dekat mungkin yang bisa ke belakang ya Kenzie. Tapi 05 ini membuktikan juga damage dari dia ini nggak cukup. Yap, berat lagi. ya. Harus Berat, Lim. sabar sih. Buat Oh. Geek Fam ini gimana Kenzie? Menurut gua Wah, camping lagi dong. udah pasti harus ditemenin itu satu. Oke. Yang kedua, ya kalau memang mau play around dari Kenzie, harus berani nekat-nekat dikit. Entah itu Kenzie diajak Lord kayak tadi langsung setup. Atau ya siapin 2 orang, 3 orang trapin di belakang Nih. Kenzie. Dan Marcel. Oh, tapi Marcel ternyata. Oh enggak di Oh shortcut. enggak buka shortcut. Hanya Mancing. memberikan tekanan saja. Ya, mancing skill keluar juga ya. Karena kan Lordnya akan spawn. Jadi gak ada ultimate sekarang, gak ada thunder. Nggak, dia langsung thunder ya? Iya, biar bisa immune kan sebenarnya bentuk kabur tadi. Ya buat selamat ya, Mhm. lumayan. Sementara di bagian top lane lagi, Idok. Awas. Gak Itu tenang ya? serangan mental dari Idok ya. Wih, Idok. Oke, Idok membuka shortcut ke arah belakang. Kenziski yang lagi menjadi target tapi masih bisa bergerak menjauh. Lihat bagaimana Super dan menuju ke arah depan. Apoinya
Oh, Kuroki. tumbang. Tapi lihat bagaimana Kuroki kali ini juga memberikan dana besar dan Kenzie hilang. Walaupun shutdown didapatkan oleh Marcel. Terjebak lagi dengan adanya komposisi lantern flare yang mengganggu Idok tumbang. Tapi pertukaran yang tidak adil karena 4 tukar 2. Masih ada My Kids. Tapi bukan jadi hal yang baik ketika Geekfam yang mau maju. Mungkin Kuroki memang udah ketarget tadi sama Baloi. Dia kelempar ke belakang. Tapi ada Wind of Nature yang akhirnya bisa membeli sedikit waktu sampai dia kembali bisa di backup. Oh, ini dia Superdan 1v1 ya lawan Makids juga. Oh, 1v1 situation. Makids masih punya Phantom Steed untuk sekalian juga melarikan diri. Tapi backupan telah hadir. Awas. Super Ken dibalikan Wait, keadaan dan Makids. Makids terangkat sudah dengan satu bola terframe dan bahkan Makidsnya tumbang di tangan Super Ken. Terlalu buru-buru bisa dibilang. Belakangnya udah ada Aboy tadi yang ready untuk membantu. Ya memang dengan Queen Swing tadi dia bisa momentum 2 kali kan. Yep. Cuma ya ini ada Skybisir Om. Nah ini dia 60 stack loh Skypierce-nya. Buat Super Ken juga jadi jauh lebih berbahaya ya. Cuman tadi kerugian untuk RRQ sebenarnya adalah beberapa bounty yang pecah. Bounty dari Idok, bounty dari Kuroki juga. Dan sekarang bounty-nya ada di Superdan dan juga di Super Ken. Oke. Ini 2 pemain yang memang harus bisa dijaga dan jangan sampai ada death dan mengakibatkan gold swing untuk Geekfam. Let's see, mampukah mereka mendobrak nih pertahanan dari Geekfam yang high ground defense-nya sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Tapi Lord udah dapetin satu base turret. Seenggaknya ini udah ada hasil dari Lord yang mereka amankan. Yap, Lord masih bisa ditahan harusnya dengan bantuan DPS dari Kenziski juga. Cuman ini pressure-nya masih ada di dalam wave berikutnya. Oh masih aman, gak dikawal. Bisa di-clear. Dan jangan lupa ya untuk mode defensif Geekfam, Idok nggak bisa datang dari belakang. Ya harus dari depan ya. Iya, Wildlock-nya kan cuma ada di luar gitu kan. Jadi nggak bisa surprise kayak tadi. Gak mau request satu tunnel di dalam base. Curang gak sih Om? Saya Ya, level itu- 1 ke sana, level 2 saya langsung Om. Agak berlebihan mas. Gak apa-apa, saya dikejar dah. Yang penting level 2 saya Om. Oke, berarti sekarang dari Geekfam-nya mereka lagi mode defensif ya. Ya, Mereka akan menunggu apakah RRQ akan membuat kesalahan atau tidak sama sekali. Karena kalau kita bicara sampai dengan late game, jelas ini decision making ada. Kita sudah melihat bagaimana orang yang early leading sampai 10.000 gold itu bisa kena comeback juga. Iya. Banyak ya, tadi 12.000 gold Om. Ya. Dari match kita yang pertama. Dan yang sekarang pun ya ada beberapa bounty yang bisa dikejar oleh Geekfam sebenarnya. Mungkin cari Superdan-nya atau coba cut off Super Ken-nya. Ya sekarang ya mereka tinggal menunggu Lord spawn. Mereka coba ambil objektif apapun yang dekat. Dan kalau memang misalkan terlalu depan ya punishment dari RRQ akan selalu ada. Iya. Jangan lupa ada Idok nih. Nah ini Gedok lagi cooking lagi nih, tapi sendirian nih ya. Karena shortcut-nya harus tepat juga. Ingat, kalau di early game, buka shortcut enak. Karena item belum selesai. Tapi kalau seperti ini buka dan gagal. oh Kenziski yang kembali menjadi target tapi react yang begitu manis dari Marcel. Walaupun dibandingkan keadaannya juga Godlike dikantongi terangkat lantern flare dan double kill. Dikantongi oleh Super Ken. Masih mencoba untuk maju dari Baloiski. Terpaksa flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi masalahnya ini tidak berhenti sampai sudah ada tarik. grab-grab yang memang connect. Tapi triple kill hadir dari Super Ken. Dancing duet tadi sempat digunakan tapi belum ada yang bisa mundur lagi. Sekarang 4 lawan 2 dan akan dicoba. Oh ini bakal coba untuk N. Akan ke fokus menuju ke arah base-nya karena Aboy-nya pun harusnya tidak akan selamat. RRQ berhasil untuk bisa mengantongi 1 poin di game yang pertama. 1-0, prospek baik dari RRQ masih berlanjut. Dengan line up yang dipercaya sama seperti kemarin dan tanda tanya besar untuk Geekfam. Apa yang terjadi dengan Geekfam? Konsep apa yang ingin mereka menjalankan? Kenzie, ini ada di dalam momen yang gak enak banget sih untuk Kenzie. Tiap dari awal kita melihat Kenzie ini yang kena pressure. Dengan pemilihan dari Chip juga yang langsung mengunci agar Kenzie tidak bisa melakukan farming dengan indah dan nyaman di bagian bottom lane. Bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Idok tadi, menunggu balik push yang sudah tersedia. Bahkan berani untuk melakukan dive in juga yang membuat Kenzie sangat tersendat-sendat. Sehingga tidak bisa membantu ketika gamenya masuk ke mid game. Lebih duluan jadi pastinya Kuroki. Iya. Ini Kenziski kasihan ya. Wah, Kakaknya kasihan kan dari awal Iya, kena geng. 3 Gimana kali ya? dia di gag di bawah. gue ngerasa memang pertama satu, memang ini udah direncanakan sama RRQ kan. Iya. Dia akan kejar terus, cuma pertanyaannya respon dari Geekfam gitu kan. Apa memang sengaja nih Kenzie, ya udah biarin Kenzie di target. Ya, mereka bisa jadi yang lain kan. Iya. Kayak tadi misalnya Kenzie-nya di gank, mereka dapetin objektif. Cuman kayak gak worth it juga Om. Ini keluar gitu kan. Yap. Kalau misalkan mau main kayak gitu ya bawalah fight. Tapi gue biarin ditabrak karena chip ini bukan pick last. Yep. Bukan yang di akhir, chipnya di awal. Ya ini konsepnya gak berjalan dengan baik lah.
Ya mungkin untuk Bush sendiri yang harus bisa diisi ya. Karena Bushnya benar-benar kosong banget, jadi vision buat RRQ. Ya. Itu tadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Gigfam. Terus juga pas fight-fight nempel kayak gitu, lantern flare itu ganggu banget loh. Ya. Berkali-kali. Nah ini Lantern Flare bonus Ice Queen One, ya kan? Slow banget. Slow jadinya. banget, jadi ya slow living ini. Wah, Kenapa jadi slow living? Ya kan Kenapa pelan, jadi living? hidup santai. Kalau slow push? Wah. Atau slow respon gimana? Slow respon. Red flag. Red flag. Red flag katanya. Ih tapi RRQ loh, one sided game loh. Betul. One sided tadi jujur one Sangat sided one sih. sided, sangat one sided. Karena gue nggak tahu ya tadi ya, memang karena ini RRQ-nya udah dapetin mood booster gitu kan dari match-nya kemarin, atau gig-nya Om. Kalau Lagi-lagi gig ini selalu kasih kejutan Om. Nah itu yang lo bilang, kejutan kan tadi Gig. Ah. Tapi menurutku kejutan mereka ada di pick 3 sih. Menurutku ambil Cloud, itu mereka bisa keep dulu. Karena lebih penting antara ambil Cetian tadi. Iya, Ya, atau Cetian Yves. atau Yves. Kalau Cetian bagusnya, itu idok sebenarnya di rumput. Hero of the Phoenix. Kelihatan. Atau seenggaknya apa? Bubar. Berdiri sebelah gold lane Om. Iya. Setiannya nih berdiri aja sebelah gold lane. Itu Ya. initiate udah ke-cancel pasti. Atau itu Pasif. adalah bentuk deny aja. Gue rasa Karena, itu. Iya, karena cloud-nya dari Kuroki. Kuroki kan menyala sekali kemarin. Bener, Nah itu. itu. Nah, tapi menurutku kayak Cloud-nya kan bisa diambil nanti ya. Karena mereka kan bandnya bisa ke yang lain gitu. Band dulu yang lainnya. Overthinking kah? Ya. Ya iya, karena mereka pick 4 kan duluan juga Om ya. Mereka kan second juga tadi. Karena untuk Valentina di game ini juga nggak kelihatan terlalu impactful ya. Karena ngambilnya Crimson Beacon. Which is yang memang dipakai untuk kabur oke gitu. Tapi selain daripada itu agak susah juga. Karena di depannya nggak ada yang bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Baloiski. Tapi jujur ya untuk Kenzie ini emang nggak bisa selamat sih dia. Pasti. Harus di backup. Ini real ya. Ini kayak ya kalau kalian main udah ini cuma satu orang nih. Kita kemana? Kita ke gold. Wih, Ini dia yang shortcut nih. Shortcut Ini ya, nih itu. yang shortcut nih. Apakah ini akan menjadi jalan pintas juga untuk mencari kemenangan? Itu dia Idok, player of the game. Chip. Chip. Splitting time tadi item pertama berarti ya. Ya, Langsung Inter Kenzie. Tuh, oke banget sih tadi memang. Pertukarannya memang ada nih ya. Cuman di early memang nggak terlalu oke. Tapi ini nih, ketika Kenzie recall. Pas banget loh itu. Nah, apesnya dia BMI kan buat ngecek, entah itu buat motong traveling time. Tapi lebih ke motong traveling time, Iya, karena karena- dia langsung pindah kan. itu kalau misalkan ngecek doang mungkin dia nggak bakal pindah. Iya, tapi dia begitu taruh dia langsung pindah. Itu biar mempercepat travel time dia ke bawah. Ternyata. Ternyata ada idok lagi buat api unggun di dalam. Lagi di tenda dia. Susah sih memang. Ya tapi ya itu gak bisa dihindarin juga menurut gua. Karena dia mau spell dia purify atau apa juga menurut gua tetap susah sih tadi untuk selamat kayak gitu tabrakannya. Iya. Ini kayaknya Chip juga jadi sebuah hero yang cukup bermasalah ya ternyata ya. Kayak sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi gue jarang banget ngeliat dari Marcel mode Torrent ya. Iya, lebih ke Thunder ya. Iya. Dia ngincer damage kan. Nih lihat nih Baloy udah naik ke atas nih, tapi damage-nya emang nggak ada sama sekali ya. Terus kalian jangan lupa kalau Super Ken ini bawa Sky Pierce. Jadi Sky Pierce-nya banyak banget stack-nya dia. Dan tiap eksekusi ya. Iya. Dan ini sih momen yang sebenarnya Kenzie selamat, Marcel yang enggak. Iya. Niatnya mau baik, mau bantu. Ada Super Ken kan stack Sky Pierce. Nah kudanya lewat doang. Maksimal itu stack-nya 80 loh Super Ken. Udah susah banget sih tadi. Kalau misalkan package-nya nggak tumbang, mungkin clear wave masih bisa jadi opsi kan dari Geek Wave. Tapi sekarang udah susah banget ya tuh di commit. Kuroki juga bebas di belakang tadi kan. Sakit banget lagi. Udah menuju ke item terakhir tadi Kuroki. Wadaw ya, tapi ya Geek Fam hanya diberikan 5 kill point untuk game yang pertama. Sangat one-sided yang kita lihat. Dari item build-nya juga ya, Hoshi mereka unggul cukup jauh ya. Idok tadi first item fleeting time. Yap. Jadi cukup memudahkan untuk selalu nge-spam ya, shortcut dengan 17 assist yang sudah didapatkan. Wow. Ini udah kelihatan ini Om. Apakah memang dari Geek Fam selalu dengan kejutan nih Om, dan kadang kejutan itu bagus untuk Geek Fam. Iya, Kadang juga buruk untuk mereka Om. Nah, dan juga mereka berarti harus mecahin satu klinik dong. Bagus Apa? lawan tim atas, ranknya mereka, posisi mereka. Oke. Jelek lawan tim yang ada di bawah mereka. Tajam ke atas, tumpul ke bawah maksudnya kan Om. Waduh. Betul. Iya dong, dari Bener. klasemen. Dari klasemen. Ternyata kejutannya itu bukan dari hero, Dari dari gameplay. gameplay yang dimana Kenzie-nya kaget terus. Iya, iya. Gimana? Tapi ya gimana ya Om ya? Gue di satu sisi, iya memang
gitu nasib Iya gold nasibnya ya. man tuh bakal kayak gitu. Iya. Ketemu chip-chip gitu ya. Heeh. Di geng terus gak ada yang bantuin juga kan di Iya bawah. iya iya. Dia kalau untuk Selamat sendiri, maksud gua kayak siapapun ya. Siapapun yang main cloud akan tumbang kondisi kayak Iya. dia. Gak ada yang backup. Mapnya gelap, di mana nih? Udah pasti di sebelah Kenzie, rame langsung. Bener. Pressure-nya kan gini, kalau misalkan dia gak coba untuk maju, gak coba untuk cari farming, gak jadi-jadi. Diam doang bisa, gak tumbang bisa, diam aja di base. Betul, tapi Masih kalau bergerak. kalau maju ya itu di geng terus-terusan. Iya, jadi kayak plus minus dan Plus akhirnya minus ini yang dapetnya. Tapi kan Minus minus-minus terus. jadinya. Enggak, dia habis minus lagi. Minus lagi bukan gak jadi Minus plus, terus nggak jadi pokoknya. plus ya. Iya susah, memang susah. Cobalah, kayak memang ada momen-momen yang memang itu gak bisa dihindarin menurut gua. Betul. Nah ini dia untuk perolehan dari turret yang gak ada pecah sama sekali buat Arki Hoshi. Iya ya. Mungkin perfect untuk mereka juga ya. Turtle-nya masih 2-1. Sama juga buat buff-nya gak terlalu jauh sih. Ya, dan gak terlalu terburu-buru ya tadi Hmm. untuk kayak ya, gegabah gitu untuk tabrak-tabrak. Ya. Oke. Aman banget. Oke, di sky by Todak kita ya. Super Ken lagi-lagi nih munculnya. Suyo Skypierce ternyata farmingnya lewat hero aja udah. Iya dan terbagi rata loh berarti. Oh ini jelas ini one sided karena semua frame-nya diisi pemain Anarchy. Ya ini dari role-nya masing-masing berarti ya sesuai ya. Ya oke lah, Rich Guy itu antara Kuroki juga bisa sebenarnya, tapi kalau untuk farming ya tadi karena Super Ken itu kan ngambil leading jauh, Ya. jadi jelas GPM terbanyak masih Iya. di Super Ken. Best wingman-nya juga banyak tuh asis-asisnya si Idok. Iya, sebenarnya 2 poin dead dari Idok juga selalu trade yang mahal gitu loh, sesuatunya worth banget buat di sacrifice sama Idok. Tapi ya itu dia 16 menit game yang berjalan, one sided game. Tinggal gimana caranya mereka mempertahankan konsistensi tersebut. Sementara dari Geek, pertanyaannya kembali